Ini ya dalaman dari Kasking Sharky Bite Feeder 3 4000. Grease ya standar ya, ini sedikit sekali grease-nya, ini harus kita bersihkan ulang dan kita grease ulang lagi. Ini karena grease-nya kurang dan sudah mulai menghitam karena ini pemakaiannya juga sering. Ini dipakai buat masteran juga, jadi harus kita langsung melakukan pembongkaran dan pembersihan dari mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, kali ini kebetulan lagi ada yang drill. Nah, kali ini kita akan bongkar sekaligus merakit drill Kasking ya ini. Nah, sebelumnya untuk Kasking itu kita bongkar yang seri spinning dan PC. Sekarang kita bongkar seri bait drillnya ya. Ini yang model dragnya double, drag atas sama drag bawah. Untuk seri yang ini dragnya nggak bisa dua-duanya, jadi yang untuk seri ini cuma bisa diganti, mau pakai drag belakang ya ini pakai drag belakang, kalau sama pakai drag yang atas atau depan ini di off kan. Nah, ini masih menggunakan drag atas ya, ini kita kencangkan. Nah, ini masih menggunakan drag atas, kita on kan, nanti yang dipakai drag belakang. Nah, ini ya. Untuk fungsional dragnya juga masih bagus karena ini masih tergolong reel yang masih baru, juga masih belum lama dipakai. Untuk mengonkannya ini kita bisa on-kan secara manual atau secara otomatis dari putaran reel. Nah, otomatis dia akan turun sendiri. Oke, langsung aja kita mulai ke pembongkarannya. Bongkar drag washer yang atas dulu. Untuk drag washer yang atas, oke, ini ada kawat pen penguncinya. Untuk drag washer yang atas ini carbon tag ada satu, ada 3 set ya standar. Lanjut, untuk drag washer yang atas sudah taruh, lepaskan dulu handle-nya. Nah, untuk handle-nya ini tidak menggunakan yang power handle ya, ini menggunakan yang as langsung masuk, jadi bautnya ada di bagian pengunci di sini, tutupnya sini. Langsung kita bongkar drag washer belakang. Nanti untuk melepas penutup ini kita perlu membuka penutup yang belakang ini. Nah, untuk membuka penutupnya, seal karet yang ada di sini kita ambil dulu, kita congkel dikit, ambil karetnya, tarik ke belakang, otomatis pengunci dari penutupnya kelihatan. Nah, untuk penguncinya ini kita dorong dari yang bagian dalam ini, kita tarik keluar. Nah, sambil ditahan, ditarik ya. Setelah pengunci dari penutup terlepas, jadi ambil penutupnya ya, penutupnya. Untuk melepas dari pengunci dari drag washer ini kita lepas nanti, kita lepaskan dulu rotornya. Untuk melepas rotor ini ada bearing, di bagian atas bearing ini ada kawat pengunci yang bentuknya melingkar, kita harus tarik keluar. Setelah kawat pen terlepas, diurutkan dari yang paling atas, kawat pen, kemudian bearingnya, kemudian as di antara kedua bearing, lalu bearing lagi, kemudian ring. Untuk ringnya ini standar pabrik ada 2, lalu yang terakhir yaitu gear clickernya.
Lanjut kita bongkar di bagian rotor, kita lepas dulu baut penahan dari bor pengunci rotornya. Untuk murnya menggunakan kunci nomor 12. Hati-hati di bagian bawah dari rotor ada ring, ini kadang bisa nempel di bagian rotornya, kadang masih nempel di bagian bearing. Ini harus selalu kita cek sebelum kita lanjutkan pembongkaran dari rotornya. Cek di bagian bawah dari rotor apakah ada ring yang masih menempel. Kalau tidak berarti ringnya nempel di bagian bearing. Taruh dulu ringnya. Kemudian ring dudukan untuk mur pengunci dari rotor diambil. Lanjut kita lepaskan rollernya dulu. Untuk rollernya dia model seperti ini. Lalu di bagian dalamnya ada bearing ya, satu, kemudian ada lagi ring di tengah dari bearingnya. Oh ini bushing ya, jadi nggak ada bearing lagi di bagian bawah, dan bushingnya ini tidak bisa di-upgrade jadi bearing karena ini ukurannya bukan ukuran untuk bearing. Lanjut, setelah itu kita lepaskan ring penutup di bagian atas dari rollernya. Kembalikan posisi lagi, plusnya ke atas. Lepaskan bel wire isinya dulu. Nah, setelah bel wire isinya terlepas, lalu kita lepaskan clutchnya. Nah, saat melepas dari baut pengunci dari clutchnya, bagian bawah sini ditahan dengan jempol supaya tidak mudah lepas. Setelah itu bisa kita tarik ke atas sedikit, ya, putar-putar seperti ini. Kemudian dorong ke depan, naikkan lagi, dorong ke depan lagi, naikkan, dorong ke depan dikit. Kemudian perlahan-lahan clutch bisa dilepaskan. Nah, di bagian bawah clutch ada pen pendorong pir, ya, modelnya seperti ini. Ada posisinya panjang dan pendek. Nah, untuk yang panjang ini ada dua panjang yang beda. Untuk yang panjang ini masuk ke bagian clutch, pendek itu masuk ke pendorong untuk pirnya. Dan penutup untuk pir. Dan jangan lupa ini ada bushing kuningan, sama seperti di bagian bel IC ini ada bushing juga. Misal kalau nggak bisa dilepas jangan dipaksa, yang penting ini masih ada di bagian sini. Jadi ini juga ada di bagian clutch ya, semacam bushing tapi kuningan. Untuk pir ini kita cek dulu, ini posisinya masih di bawah sini ya, kita geser ke kanan dikit, naikkan dikit ke atas. Nah, setelah naik seperti ini langsung kita lepaskan baut penahannya atau baut penutup ada di bawah. Yap, setelah baut penutup terlepas, langsung kita buka penutupnya. Hati-hati, karena pirnya ini masih kencang, jadi harus kita tahan langsung bagian bawahnya. Nah tuh, jadi jangan langsung dibuka ya. Jadi pada saat dilepaskan, kita geser sedikit ke kanan. Nah seperti ini, langsung kita ambil pelan-pelan ke atas. Oke, seperti itu. Ini karena pirnya juga masih baru, kuat sekali dorongannya. Dengannya untuk grease ini standar pabrik, grease-nya sedikit ya,
Mungkin bagian samping juga sama sedikit gearnya, grease-nya. Dan ini balancer di bagian samping. Untuk balancer ini seukuran stick one way, jadi nggak sebesar stick one way yang biasanya. Ini posisinya ada di bagian dalam dari sini ya, di bagian tutupnya, di bagian bawah dari tutup pas ini di sini. So setelah bagian rotor selesai, lanjut kita pembongkaran mesin. Untuk membongkar mesin ini kita lepaskan dulu ya clutch on off nya untuk truknya. Baut yang bawah dulu, kemudian baut yang atas. Lepaskan masing-masing. Lanjut kita buka penutup dari relnya. Yuk, setelah penutup lepas, ini udah putih-putih ini ya, karena dia nabraknya ke sini. Nah, sisa-sisa dari gram dari penutupnya ini menyebar ke bagian dalam dari penutupnya. Nah, ini harus kita bersihkan nanti supaya tidak menumpuk di bagian dalam. Nah, oke, ini kita bersihkan. Untuk melepas dari penahannya, ini kita pasang lagi sambil diputar terus ke kiri. Ya, setelah dirasa sudah sampai atas, taruh lagi penutupnya, bisa diputar dengan tangan. Nah, setelah terlepas, taruh. Per kita ambil dulu. Dan drag washernya diurutkan. Pertama per, kemudian ini yang ada giginya yang menghadap ke bawah, lalu teflon dan gear clickernya. Ini teflonnya. Terakhir gear clicker. Cek lagi apakah masih ada yang tertinggal. Oh, di sini masih ada lagi, yaitu ring untuk gear clicker tadi. Nah, ini warnanya merah ini. Ini posisinya ada di bagian paling atas. Sip, untuk bagian drag washer bawah sudah dibongkar semua. Lanjut kita lepaskan baut pengunci dari bodinya. Lepaskan pelan-pelan. Ya. Ini ya dalaman dari Kasking Sharky Bite Feeder 3 4000. Grease ya santar ya, ini sedikit sekali grease-nya, ini harus kita bersihkan ulang dan kita grease ulang lagi. Ini karena grease-nya kurang dan sudah mulai menghitam karena ini pemakaiannya juga sering. Ini dipakai buat masteran juga, jadi harus kita langsung melakukan pembongkaran dan pembersihan dari mesinnya. Posisikan slider ke belakang seperti ini, kemudian kita lepaskan baut penahan dari main shaftnya. Untuk melepas dari main shaft, ini ada plat besi, kita naikkan ke atas. Nah, otomatis terlepas. Kemudian main shaft bisa diambil. Ambil drive gear, jangan lupa. Ring di bagian bawah dari piring untuk drive gear yang atas bisa dilepas. Nah, ini kita ambil. Untuk ring dari drive gear atas ini hanya ada satu. Ya, keadaan dari gearnya
grease hampir sudah habis ya, karena pemakaiannya juga sangat sering sekali nih, sampai grease-nya menghitam dan habis ya, menghitam semua. Untuk grease aslinya ini kan warna putih ya. Lanjut, kita lepaskan slidernya. Kemudian gear oscillation. Yep. Untuk proses ini ada baut penguncinya. Lepaskan baut penguncinya dulu. Di bagian bawah dari gear oscillation ini terdapat bearing. Ini karena bearingnya sudah mengunci dalam, jadi jangan dipaksa ini semua, supaya bagian bawahnya tidak cacat. Ini biarkan seperti ini aja, kita bersihkan, nanti kita oil kembali di bagian bearingnya. Bearing dari gear yang bawah diambil. Setelah itu bisa kita lanjutkan pembongkaran dari one way sekaligus pinion gear. Untuk bearing ini kita ambil dulu. Nah, pertama untuk melepas bearing, pinion gear ditahan dengan jempol seperti ini, tarik dudukan bearingnya. Setelah itu bisa kita ambil bearingnya. Ya, bearing dilepaskan, kemudian dudukannya. Lalu sebelum kita lepaskan one way, ini harus kita lepaskan pair untuk one way nya dulu. Untuk melepas pairnya kita lepaskan pelan-pelan, ini karena pairnya juga kecil sekali. Setelah itu bisa kita lepaskan one way nya, tarik pelan-pelan, dan sudah terlepas. Untuk one way ini one way standar, jadi semua rel casking one way nya seperti ini. Untuk casking yang seri 4000, 5000, sistem dari one way nya sama persis. Lepaskan pinion gear serta bearing dan as one way nya. Ya, as one way terlepas, kemudian bearing untuk pinion gear juga terlepas. Oke, setelah itu pinion gearnya diambil. Cek lagi apakah masih ada ring atau bushing yang masih menempel di mesinnya. Oke, sudah ada, dan nggak ada lagi. Untuk ini nggak perlu dilepas, jadi kita perlu bongkar di bagian ini aja ya. Kita lepaskan ini. Untuk melepasnya ini kita harus tarik ke atas ini, karena ini posisinya nyangkut di sini. Ini harus kita tarik dikit ya, itu dorong keluar, jadi dorongnya ke sini, dorongnya. Oke, kita ambil ya. Lanjut kita ambil pairnya. Pair diambil, lalu sip. Untuk bagian mesin sudah nggak ada lagi, langsung kita lanjut ke pencucian.
Oke, setelah semua sudah dibongkar, jangan lupa di bagian body-bodinya, kemudian rotor, gear, lalu bagian spool diberikan dengan oil. Untuk pemberian oil jangan lupa menggunakan kuas lukis seperti ini ya. Untuk kuas lukis ini lebih halus daripada kuas cat, jadi supaya dapat menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dan tidak mudah merusak bodi, tidak mudah membuat bodinya jadi mudah lecet. Oke, setelah semua sudah diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari rotor dulu. Berikan grease di bagian dudukan per. Berikan grease di bagian dudukan pernya. Kemudian lubang untuk balancer, dudukan untuk clutch-nya. Bushing yang kuningan ini masukkan ke as tengah dari clutch-nya, lalu pasangkan L dulu. Setelah itu pasangkan per dan pen pendorongnya dulu. Pen pendorong masuk, nanti kita pegang grease dulu, ini jangan dipasang dulu pernya. Nah, untuk pemasangan dari per, siapkan tutupnya dulu, posisikan ke atas seperti ini, dorong sedikit, jangan lupa balancer masukkan, kemudian tutupnya pasangkan seperti ini dulu. Nah, kemudian dorong pernya sampai ke dalam. Nah, setelah masuk ke dudukannya, tahan terus sambil kita kunci. Lalu itu pasangkan pen pendorong untuk pernya. Perhatikan ini ada bagian yang berbeda, pendek dan panjang. Untuk yang pendek posisinya berada di bawah atau langsung masuk ke pen dari pendorong pernya. Kemudian yang atas untuk masuk ke clutch-nya. Nah, masukkan, dorong sedikit ke bawah sambil dimasukkan. Tahan dengan jari telunjuk dan bisa sambil kita kunci. Nah, setelah itu cek kekuatan dari pernya. Untuk pernya masih bagus, kuat sekali. Lanjut pemasangan dari bell wire AC. Pasangkan bell wire AC-nya, kemudian dikunci. Lanjut ke perakitan dari roller. Posisikan clutch-nya ke bawah dulu seperti ini. Langsung kita berikan grease, dudukan untuk bushing yang bawah. Berikan bushingnya ini oil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah diberikan oil di bagian bushingnya, masukkan langsung ke bawah dan rollernya dipasang. Untuk posisi dari roller ini atas bawah beda. Nah, yang bawah seperti itu posisinya. Masukkan,
Kemudian bisa kita pasangkan bearing. Bearing masuk. Kemudian ring penutup yang paling atas. Ya, kunci. Setelah roller terpasang, baru kita lanjut ke perakitan dari spool. Untuk spool ini carbon tag, jadi kita akan berikan grease di bagian carbon tagnya. Pertama, dari yang paling bawah carbon tag dulu, kemudian pelas besi yang melingkar ini, carbon tag lagi, kita grease. Kemudian yang ada dua giginya ini di tengah posisinya, yep. Oke, untuk bagian spool sudah. Lanjut ke mesin utama. Untuk perakitan mesin, kita berikan grease di bagian pinion gear terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita pasangkan langsung bearing yang bawah. Untuk bearing yang bagian pinion gear ini tebalnya sama, tapi ukurannya lebih tipis dibanding bearing untuk drive gear. Nah, untuk drive gear ini lebih tebal ya, jadi jangan sampai salah. Dan untuk yang di bagian pinion gear ini ukurannya tipis semua. Bearing paling bawah, kemudian as one way. Perhatikan untuk bagian as one way ini jangan sampai kita berikan grease. Lalu one way nya, setelah diberikan pinion gearnya, di bagian pinggiran dari one way kita beri perlindungan dengan grease, tapi secara tipis-tipis saja. Sip. Setelah itu baru bisa kita pasangkan kedudukannya. Ya. Lanjut ke pemasangan dari per. Ya, untuk pemasangan per kita masukkan dulu ke sini, nah, yang di bagian one way nya langsung. Kemudian dorong lagi ke bawah sampai pusnya masuk. Lalu pasangkan lubangnya ke on off nya. Ya, setelah masuk, pasangkan dudukan untuk bearing yang atas dan bearing pinion gear atau bearing rotor baru bisa dipasangkan. Lalu ring, jangan lupa setelah dipasangkan bearingnya ditutup lagi dengan grease. Dan pasangkan penutupnya.
Yap, setelah pilihan gear sudah terpasang, lanjut ke pemasangan dari mesin utama yang di bagian dalam. Dudukan untuk bearing dari drive gear bawah kita berikan grease dulu, baru bisa dimasukkan bearingnya. Setelah itu di bagian bawah dari gear oscillation lanjut dudukan untuk penahan muter belakang. Ini kita berikan grease di bagian dudukan untuk pearnya, dan pear kita berikan grease dulu ya. Pear ini kita berikan grease, ratakan sampai posisi bawah. Nah, setelah diberikan grease, pear ini kita masukkan ke tempatnya, yaitu ada di dalam dari mesinnya, ada di dalam sini. Nah, masukkan ke situ. Setelah masuk, dorong ke atas sedikit. Nah, oke. Sampai posisinya rata di dalam ya. Ini jangan sampai ada yang keluar. Lanjut ke pemasangan dari penahan dari drag yang bawah. Jangan lupa diberikan grease dulu. Untuk posisinya, ini kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Dia posisinya sedikit meruncing ini, menghadap ke sana. Itu posisinya ada di atas seperti ini. Nanti kita pasangkan seperti ini. Masukkan dari atas. Setelah masuk, ini kita masukkan dikit, dorong ke bawah. Kemudian pear yang ada dalam sini kita naikkan, kemudian dorong lagi ini ke bawah. Nah, otomatis pearnya masuk ke bagian pengunci dari drag yang bawah. Ya, lanjut. Ini biarkan seperti ini aja, nanti dia posisinya bakal masuk sendiri setelah kita kunci. Lanjut ke pergeseran di bagian gear oscillationnya. Untuk pergeseran ini gasnya nggak usah banyak-banyak, yang penting diratakan saja. Langsung dikunci. Posisikan dudukan untuk slider ini ke belakang seperti ini ya posisinya. Lanjut kita grease di bagian oscillation gearnya. Nah, itu slider. Langsung kita masukkan. Nah, untuk pemasangannya biar lebih mudah, ini kita dorong dulu ke bawah sini. Nah, biarkan posisinya seperti itu. Masukkan, kemudian dorong ke belakang. Sip. Setelah masuk ke posisinya, ini bisa kita langsung lanjutkan ke pergeseran di bagian drive gear. Setelah terpasang drive gearnya, langsung kita masukkan main shaftnya. Untuk pemasangan main shaft ini ada dua lekukan ke dalam ini. Ini berfungsi untuk pengunci sebagai pengunci untuk slider dan main shaftnya. Masukkan sesuai tempatnya. Jangan lupa ini untuk posisi harus pas. Posisikan, ini harus sama-sama kelihatan lubangnya, dan langsung bisa kita kunci main shaftnya. Untuk penguncian ini ada semacam pengunci ini, pengait ini dua.
untuk penguncian dari atas seperti ini, masukkan kemudian didorong ke bawah, otomatis dia akan mengunci sendiri. Setelah itu bisa dikunci dengan baut. Ya, oke, cek lagi, oke, aman. Ring untuk drive gear masukkan, kemudian bearing untuk drive gear atas. Sebelum kita pasangkan ke bodinya, kita berikan grease dulu. Setelah itu bearing bisa dimasukkan. Setelah bearing masuk, langsung dipasangkan. Setelah terpasang bodinya, ini langsung kita kunci. Untuk baut pengunci bodi ada 4, panjangnya sama semua, besarnya sama semua. Setelah itu pasangkan rotornya. Di bagian atas rotor atau di bagian bawah dari murnya ini ada ring dudukan untuk mur pengunci, baru murnya dipasangkan. Untuk penguncian arah ke kiri. Sip. Setelah dikunci, langsung kita pasangkan baut penahannya. Cek putarannya. Sip, untuk putaran lancar. Kita pasangkan dengan handle, cek dengan putaran menggunakan handle-nya. Sip, untuk putaran aman. Lanjut ke perakitan dari drag washer yang belakang. Nah, untuk drag washer yang belakang, urutannya dari yang paling bawah itu ada ring yang berwarna merah ini ya, ring teflon ini. Untuk pemberian grease ini sedikit aja, yang penting diratakan, menggunakan tangan seperti juga bisa. Masukkan ke dalam ini yang ada gear untuk clickernya ya, posisinya ada di bagian dalam sini. Jangan lupa di bagian pinggirannya ini kita berikan grease dulu. Sip, setelah diberikan grease, pasangkan teflonnya di bagian bawah ini, langsung dipasangkan sambil dilihat posisinya. Ini harus pas ya posisinya, jangan sampai gerak. Cek dulu dengan putaran dengan asnya ya, semisal asnya ini berhenti berarti sudah berfungsi ya. Langsung lanjut lagi ke pemasangan dari per. Nah, di bagian bawah dari per ini ada drag washer yang besi ini. Posisi dari giginya yang menghadap ke bawah. Nah, ini harus menghadap ke bawah ini. Pasangkan. Dorong sampai posisinya benar-benar menyatu dengan teflonnya.
berikan grease secara merata di pair. Masukkan pairnya ke dudukan dari penguncinya dulu, kemudian uliran ini kita berikan grease. Dan dimasukkan. Masukkan dalam posisinya rata, dan sekian cukup. Kemudian pasangkan. Sebelum penutup ini dipasang, kita perlu masang dulu penutup yang bodi, penutup bodi. Terus kunci. Nah, kemudian baru bisa kita pasangkan drag levernya. Misalkan ini posisinya harus ada di bagian paling bawah dan bisa dikunci. Sampai bunyi klik ya. Satu di bawah, satu lagi di atas. Kendorkan. Nah, ini harus posisi kendor dulu. Baru seal penutupnya dimasukkan. Sip. Oke, untuk drag washer belakang sudah dipasang. Sekarang kita pasangkan clutch on off untuk dragnya. Sealnya ini kita pasangkan dulu, kemudian bisa dipasangkan drag levernya. Yep, langsung dikunci. Sip. Cek dulu, naikkan. Ini tidak bisa muter ya. Nah, ini pada saat kita tekan ke atas, ini berarti yang nyala drag belakang, jadi yang berfungsi drag belakang. Nah, ini yang belakang bunyi. Kembalikan lagi ke posisinya. Lanjut ke perakitan dari dudukan spool. Pertama, gear clicker dulu, kemudian ring 1, terus 2, kemudian piring, lalu ring tengah atau ring spacer, kemudian piring lagi, dan bisa dikunci dengan kawat pen yang bentuknya melingkar. Sip. Setelah itu bisa kita pasangkan spoolnya dulu. Sip, kita cek lagi truknya. Untuk truk yang atas ini masih bagus. Untuk truk belakang
Oke, kita kencangkan dikit. Ya, masih bagus juga treknya. Kembalikan lagi ke posisinya. Ya, untuk fungsional truk masih bagus, kemudian putaran juga masih lancar, bearing juga masih aman, kemudian gear masih mulus. Oke, ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari rel casting Sharky Bite Feeder 34000. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.